Cerita dibuka dengan memperlihatkan para pekerja tambang yang coba menyelamatkan diri ketika gempa mengguncang wilayah pertambangan tersebut. Di saat orang-orang berlarian untuk mencari tempat yang aman, seorang perempuan muda malah berlari masuk ke dalam terowongan tambang tersebut. Di tengah kekacauan itu, seorang pekerja yang berusaha keluar malah tertimpa oleh puing-puing reruntuhan. Dia juga menjatuhkan sekantong uang koin miliknya. Seorang pekerja lain kemudian menggunakan kesempatan itu untuk merampas uang koin milik pria tersebut. Dengan sekuat tenaga, pria itu kemudian berusaha mempertahankan koin-koin miliknya. Tapi hal itu malah membuat si pencuri sangat kesal dan hendak membunuhnya. Tapi sebelum itu terjadi, kobaran api tiba-tiba membakar pencuri tersebut sampai membuatnya hangus menjadi abu. Dan orang yang membakarnya adalah perempuan muda yang tadi masuk ke dalam terowongan tersebut. Beberapa hari kemudian, perempuan tersebut telah ditangkap dan dibawa ke hadapan para warga kota untuk dihukum gantung. Ternyata, gadis tersebut adalah seorang penyihir. Di zaman ini, para penyihir dianggap sebagai jelmaan iblis yang harus dibasmi. Sementara beberapa bangsawan juga ikut menyaksikan proses eksekusi tersebut. Salah satu dari bangsawan yang bernama Baron kemudian menanyakan keberadaan sang pangeran, karena hanya dialah yang berkewenangan untuk menjatuhkan vonis hukuman kepada penyihir tersebut. Penasehat pribadi sang pangeran yang bernama Barov kemudian pergi untuk mencari sang pangeran. Seorang pelayan wanita kemudian memberitahukan kalau sang pangeran sedang tertidur di dalam kamarnya. Barov kemudian masuk dan segera membangunkannya. Tapi anehnya, sang pangeran tampak linglung dan sangat kebingungan di saat tersadar. Ia bahkan sempat berpikir kalau dirinya sedang berada di dalam mimpi. Walau demikian, ia tetap mengingat Barov dan juga siapa dirinya. Yang tak lain adalah Pangeran Roland Wimbledon, anak keempat dari Raja Wimbledon III. Roland kemudian mengikuti kemana Barov membawanya. Ia pun benar-benar sangat terkejut di saat melihat para warga kota Border Town sedang menunggunya untuk menjatuhkan hukuman mati kepada seorang penyihir. Di saat mengetahui itu, Roland lantas berpikir kalau hal ini benar-benar sangat konyol. Ia lantas memutuskan untuk melakukannya lain waktu saja dan berdalih kalau dirinya sekarang sedang mengantuk. Pengawal setianya yang bernama Carte lalu coba mengingatkannya agar segera menjatuhkan hukuman, karena orang-orang pasti akan memprotes keputusannya. Tapi Roland tak peduli dan segera pergi dari tempat itu. Saat dalam perjalanan menuju kastilnya, Roland melihat para penduduk kota ini yang hidup dalam kesulitan. Dia kemudian mengunci diri di dalam kamar untuk menenangkan diri. Dan setelah memikirkan semuanya, ia akhirnya menyadari kalau dirinya tidak sedang bermimpi, melainkan telah berpindah ke dalam tubuh seorang pangeran yang hidup di dunia lain pada abad pertengahan. Roland juga menyadari betapa kacaunya negeri ini. Ditambah lagi masalah perebutan tahta kerajaan yang sekarang terjadi di antara saudaranya. Tapi karena sudah berada di sini, ia pun mau tak mau harus menjalani kehidupan barunya. Pada keesokan harinya, Barov datang mengingatkannya agar segera mengeksekusi gadis penyihir kemarin. Karena jika tidak, hal ini akan menjadi masalah yang cukup serius. Barov juga memberitahukan bahwa para penjaga telah menemukan jejak penyihir di hutan barat. Mereka juga menemukan sebuah koin yang berlambangkan serikat penyihir. Mereka adalah perkumpulan penyihir yang memiliki misi untuk menemukan gunung suci. Konon katanya, para penyihir bisa mendapatkan ketenangan sejati di gunung tersebut. Barov khawatir kalau mereka akan datang ke sini untuk membebaskan penyihir yang mereka tangkap. Karena itulah mereka harus segera mengeksekusi gadis tersebut. Saat ditanya bagaimana identitas gadis itu bisa terungkap, Barov mengatakan kalau seorang saksi melaporkan bahwa gadis itu telah membakar salah satu pekerja tambang di dalam terowongan. Alih-alih merasa takut, Roland malah meminta Barov untuk membawanya menemui gadis penyihir tersebut. Mereka lalu pergi menuju penjara yang terletak di ruang bawah tanah, tempat di mana gadis penyihir itu ditahan. Ketika bertemu dengannya, Roland pun langsung memperkenalkan siapa dirinya. Gadis bernama Anna itu lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam terowongan. Pada saat itu, dirinya masuk ke dalam terowongan untuk mencari sang ayah yang bekerja di tempat itu. Tapi di saat menemukannya, ia melihat pekerja lain yang hendak mencuri uang koin milik ayahnya. Uang yang susah payah dikumpulkan hari demi hari. Karena itulah sang ayah berusaha mempertahankannya mati-matian. Di saat pencuri itu hendak membunuh sang ayah, Anna refleks menggunakan sihir apinya untuk membunuh pria tersebut. Saat ditanya bagaimana ia bisa tertangkap,
Ana kemudian memberitahukan fakta yang sangat menyakitkan, yang mana sang ayahlah yang telah melaporkan dirinya. Dan hal itu dilakukan oleh sang ayah demi mendapatkan imbalan koin emas. Setelah itu, Roland kemudian meminta Ana untuk memperlihatkan sihirnya kepada mereka. Tapi Barov mengatakan kalau hal itu akan sangat berbahaya. Karena itulah mereka mengekang kekuatan sihirnya menggunakan kalung batu hukuman dewa. Mendengar itu, Roland lalu mendekati Ana secara perlahan. Dan secara tiba-tiba, dia langsung menarik kalung yang dipakai oleh perempuan itu sampai putus. Pada saat itu juga, kobaran api seketika keluar dari tubuh perempuan tersebut. Tapi dia sama sekali tidak terluka, dan api itu hanya membakar pakaiannya saja. Roland pun segera menyadari sesuatu, yang mana Ana tidak menyebarkan apinya sampai keluar sel. Itu artinya, Ana sama sekali tidak berniat melakukan hal yang buruk pada mereka. Setelah apinya padam, Roland kembali mendekatinya dan memberikan mantel miliknya kepada perempuan itu. Dan tanpa diduga, Roland tiba-tiba meminta perempuan itu agar bekerja untuknya. Untuk menghindari kemarahan warga, mereka kemudian mengeksekusi tahanan lain untuk menggantikan gadis tersebut. Wajahnya juga ditutup agar orang-orang tidak curiga. Di antara saudara-saudaranya yang lain, hanya Roland sendiri yang terbuang di kota terpencil seperti ini. Saat ditanya peluangnya untuk menang menjadi penerus tahta, Barov berkata, kalau kota ini tidak memiliki banyak keunggulan dibandingkan wilayah yang lain. Selain itu, Roland juga memiliki kinerja dan reputasi yang buruk di mata para bangsawan sejak dulu. Karena itulah mustahil baginya untuk menang dalam perebutan tahta kerajaan. Tapi Roland sama sekali tidak menghiraukan hal tersebut. Karena menurutnya, keputusan untuk menjadi penguasa negeri ini tidak berada di tangan keluarga kerajaan, melainkan ada di pihak gereja. Karena untuk bisa menjadi raja yang sah, dibutuhkan persetujuan dari sang paus, dan kekuasaan sang raja hanyalah sebuah pion di bawah kendali agama. Karena itulah Roland berencana mendirikan kerajaan yang tidak terikat dengan gereja. Dan langkah pertama yang akan dia lakukan adalah dengan membuat rakyat meninggalkan gereja. Roland ingin membuktikan bahwa gereja selama ini telah berbohong, dengan menuduh para penyihir sebagai jelmaan iblis yang sangat jahat. Setelah itu, Barov kemudian pergi menemui Ana untuk memberikan surat perjanjian kontrak kerja kepada perempuan tersebut. Mulai hari ini, Ana akan bekerja untuk Pangeran Roland dengan bayaran 1 koin naga emas setiap bulannya. Hal itu lantas membuat Ana sangat terkejut, karena uang sebanyak itu sama dengan pendapatan ayahnya selama 1 tahun. Beberapa waktu kemudian, Roland datang menemui Ana untuk memeriksa keadaannya. Ana kemudian langsung menanyakan kenapa sang pangeran menyelamatkan nyawanya, padahal dirinya telah membunuh seseorang. Sang pangeran lantas berkata, kalau apa yang dilakukannya adalah murni pembelaan diri, dan semua orang pasti akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Roland lalu memberikan sepucuk bunga kepadanya, dan ketika diberitahu bahwa bunga itu sangat beracun, Ana seketika langsung menjatuhkannya. Tapi Roland ternyata hanya bercanda, lalu mengatakan kalau bunga itu sebenarnya tidak beracun, dan bunga itu sama seperti para penyihir. Selama ini gereja selalu mengatakan kalau penyihir adalah jelmaan iblis yang sangat jahat, dan banyak orang percaya begitu saja tanpa membuktikannya. Itu artinya, semua yang dikatakan oleh orang-orang mengenai penyihir hanyalah pandangan mereka saja, dan pastinya itu adalah sesuatu yang bisa diubah. Roland kemudian memintanya untuk ikut bersamanya menciptakan dunia di mana penyihir bisa hidup dengan bebas. Tempat di mana para penyihir tak perlu lagi menyembunyikan identitas mereka yang sebenarnya. Dengan berderai air mata, Ana kemudian bersedia untuk bekerja bersamanya. Setelah itu, Ana kemudian dibawa ke sebuah tempat, yang mana tempat itu akan menjadi tempatnya melatih kemampuan sihir apinya sampai benar-benar mahir. Pada malam harinya, tampak pelayan wanita sang pangeran sedang mengirim pesan rahasia kepada seseorang. Pada keesokan harinya, Roland memeriksa laporan keuangan kota dari beberapa tahun terakhir. Dari laporan itu, ia mendapati kalau mereka tidak memiliki pendapatan pada tahun lalu. Bahkan laporan hasil tambang biji besi yang menjadi komoditas utama kota ini sama sekali tidak tercatat. Hal ini kemudian membuat Roland sangat khawatir dengan kebutuhan pangan para penduduk kota. Mengingat kota ini sama sekali tidak memiliki produksi pertanian. Roland pun akhirnya sadar kalau pemilik tubuh ini dulunya adalah orang yang sangat tidak bertanggung jawab. Dalam beberapa tahun ini, hasil pertambangan selalu dibarter dengan makanan dari benteng Longsong, dan makanan yang diberikan sangatlah sedikit.
Semua itu bisa terjadi lantaran penguasa sebelumnya kota ini yang bernama Baron selalu mematuhi apa yang dikatakan oleh Osmond Ryan selaku penguasa benteng tersebut. Barov menjelaskan kalau Baron hanyalah mandor yang bekerja untuk penguasa benteng tersebut. Dulu ia sama sekali tidak peduli dengan kesejahteraan penduduk kota ini. Setelah mendengar semua itu, Roland pun tidak ingin membiarkan hal ini terus terjadi. Ia lalu berencana untuk membatalkan sistem barter yang selama ini berlangsung dengan benteng itu. Dan mulai sekarang mereka akan mulai melakukan perdagangan sungguhan menggunakan uang. Untuk sekarang, mereka akan menjual hasil tambang dengan harga 50% di bawah harga pasar ke kota Willowtown. Mereka juga akan melakukan perdagangan ke kota lain jika sudah memiliki armada kapal melalui jalur sungai Redwater yang membentang di sepanjang negeri ini. Dengan demikian, sungai tersebut akan menjadi jalur sutra bagi mereka. Tapi jika mereka melakukan semua itu, Barov khawatir jika benteng Longsong tidak mau menampung mereka lagi ketika musim dingin tiba. Saat ditanya apa alasannya mereka pergi mengungsi ke sana, Barov mengatakan kalau musim dingin adalah masa bulan iblis. Pada saat musim dingin tiba, pintu neraka akan terbuka dan mencemari semua hewan di hutan dengan kekuatan iblis. Hewan-hewan tersebut kemudian akan berubah menjadi ganas dan menyerang siapa saja. Karena kota ini tidak memiliki tembok pertahanan, semua warga harus mengungsi ke benteng Longsong untuk berlindung setiap musim dingin tiba. Benteng tersebut juga memiliki prajurit yang bisa menahan monster tersebut. Dan setelah musim dingin berakhir, para penduduk akan kembali lagi ke kota ini. Mengetahui semua itu, Roland kemudian memerintahkan Carter untuk membawa orang yang pernah melihat monster tersebut. Dua di antara mereka adalah petugas patroli yang menjaga kota. Sementara salah satunya adalah seorang pemburu yang mengaku sudah pernah membunuh 2 hewan iblis. 2 orang pertama bercerita kalau mereka selalu berpatroli di hutan sebelum musim dingin tiba. Dan ketika jejak hewan iblis mulai muncul, mereka akan menyalakan tanda peringatan sebelum pergi mengungsi ke benteng. Mereka juga menjelaskan kalau musim bulan iblis biasanya hanya berlangsung selama 3 bulan. Tapi pada 2 tahun yang lalu, bulan iblis berlangsung hampir selama 4 bulan. Dan banyak para penduduk kota yang mati karena kelaparan. Ternyata, benteng Longsong hanya memberikan mereka jatah makanan sesuai hasil tambang yang dibawa saja. Dan itu sama sekali tidak cukup bagi mereka untuk bertahan hidup selama 4 bulan. Sementara penguasa benteng tersebut hanya menonton mereka mati kelaparan. Si pemburu yang bernama Iron tersebut lalu menjelaskan kalau hewan iblis sebenarnya hanyalah hewan biasa yang telah bermutasi. Mutasi itu membuat mereka semakin liar dan buas dari sebelumnya. Iron sendiri adalah seorang pelarian dari bangsa pasir. Walau demikian, Roland sama sekali tidak peduli dari mana dia berasal. Selama berada di kota ini, dia akan menjadi rakyatnya. Roland kemudian memberikan mereka sejumlah imbalan atas jasa mereka selama ini. Setelah mendengar semuanya dari mereka, Roland pun berencana tidak akan pergi mengungsi. Hal itu kemudian sempat mendapat pertentangan dari Carter. Tapi Roland sudah memiliki sebuah rencana, yang mana mereka akan bertahan di kota ini dan melawan hewan iblis tersebut. Untuk menghadapi musim dingin yang akan datang dalam 3 bulan lagi, Roland berencana membangun tembok untuk melindungi kota ini. Pertama, dia memerintahkan para pekerja untuk mengambil batu kapur dan juga tanah liat dari pertambangan. Kedua material itu kemudian dihancurkan sampai halus sebelum disatukan. Dan setelah itu Anna membakarnya menggunakan sihir apinya. Hal ini lantas membuat Carter sangat penasaran. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya yang ingin dibuat oleh sang pangeran. Dengan santainya, Roland lantas mengatakan bahwa ini adalah sihir yang bernama sains. Dia lalu memerintahkan Carter untuk mencampur material yang dibakar oleh Anna tadi dengan air, kemudian menumpukan beberapa batu di atasnya. Dalam waktu 1 hari, tumpukan batu itu akan menjadi sebuah tembok yang sangat kokoh. Awalnya Carter tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Hingga pada keesokan harinya, dia kemudian coba untuk menghancurkan tumpukan batu itu. Tapi tumpukan batu itu masih kokoh, walaupun dia sudah mengerahkan semua kekuatannya. Hal ini kemudian membuat Carter sangat heran dan takjub. Dengan material ini, mereka bisa membangun tembok pertahanan secepatnya. Roland lantas berkata, kalau mereka tidak hanya akan membangun tembok saja, tapi mereka bisa membangun rumah yang kokoh untuk setiap penduduk di kota ini. Roland kemudian memerintahkan Carter untuk mengurus pembangunan tembok tersebut, dan pembangunan harus bisa selesai sebelum musim dingin tiba.
Saat Carter bertanya apa nama material ajaib ini, Roland berujar kalau namanya adalah semen. Beberapa hari kemudian, Roland mendapat kabar yang cukup mengecewakan, yang mana pembangunan tembok yang mereka rencanakan berjalan sangat lambat dan juga asal-asalan. Barov kemudian menyarankan agar mereka mencari seorang master arsitek yang ahli dalam bidang ini, seseorang yang mampu memimpin para pekerja dengan baik. Pada hari itu juga, selebaran untuk mencari seorang master arsitek kemudian mulai disebarkan di seluruh penjuru kota. Bagi siapa yang berminat, akan diberikan imbalan sebanyak 7 koin naga emas. Dia juga akan diangkat menjadi pejabat jika bekerja dengan baik. Seorang guru yang mengaku pernah mengerjakan proyek besar kemudian langsung mengajukan diri untuk bekerja. Saat ditanya apa saja pengalamannya, pria bernama Carl itu kemudian memberitahukan semua proyek pembangunan yang telah dikerjakannya. Bahkan dirinya pernah ikut mengerjakan pembangunan gedung teater di ibu kota kerajaan. Tapi sayangnya, bangunan itu runtuh tak lama setelah dibangun. Saat ditanya apa yang terjadi sebenarnya, Carl menceritakan kalau pejabat pembangunan memerintahkan mereka untuk mengganti bahan material dengan kualitas rendah. Dan itulah penyebab dari kecelakaan tersebut. Walau sudah diperingatkan, tapi pejabat itu tidak peduli dan hanya mementingkan keuntungannya sendiri. Dan atas kejadian itu, semua rekan-rekan Carl kemudian dijatuhi hukuman mati. Sementara Carl berhasil kabur dan hidup di dalam penyamaran di kota ini. Sedangkan pejabat yang melakukan korupsi tersebut sama sekali tidak dihukum. Dia berdalih melakukannya demi penghematan. Ketika ditanya apa alasannya muncul sekarang, Carl mengaku kalau ia tak bisa memberitahukan alasannya untuk saat ini. Setelah mendengar semua pengakuannya, Roland kemudian tanpa ragu mengangkatnya menjadi arsitek pembangunan tembok. Roland lalu menjelaskan dengan rinci mengenai tembok yang akan mereka bangun. Setelah menganalisa semua pekerjaan yang akan dilakukan, Carl menyimpulkan bahwa pembangunan secepatnya akan selesai dalam waktu 1 tahun. Hal itu tentunya bukanlah sesuatu yang ingin didengar oleh sang pangeran. Dia kemudian memperlihatkan semen yang baru mereka buat kepada Carl, yang mana hal itu membuat Carl sangat takjub dan juga terkejut. Dengan material ini, mereka tak perlu lagi memotong batu agar simetris, dan tentunya hal itu akan sangat menghemat waktu. Carl pun sangat yakin kalau pembangunan akan rampung dalam waktu 3 bulan. Di tengah perbincangan mereka, Carl tak sengaja melihat Anna di tempat itu, yang mana hal itu membuatnya sangat terkejut dan juga terharu. Ternyata, Carl adalah orang yang telah mengajari Anna menulis dan membaca selama ini. Saat Anna ditangkap, Carl benar-benar merasa sangat bersedih. Ia pun sangat berterima kasih atas kebaikan sang pangeran yang telah membiarkannya tetap hidup. Di sini, Carl lalu mengungkapkan alasannya ingin bekerja untuk sang pangeran. Dia mengatakan bahwa masih ada satu penyihir lagi di kota ini, dan dia adalah muridnya yang lain yang bernama Nanawa. Carl lalu memohon agar Roland melindungi gadis malang tersebut. Mendengar itu, Roland kemudian memerintahkannya untuk membawa gadis tersebut ke hadapannya. Barov lantas memperingatkan agar mereka berhati-hati, karena Nanawa sendiri adalah putri dari seorang bangsawan. Pada keesokan harinya, gadis tersebut kemudian dibawa ke hadapan Roland. Awalnya ia sangat takut dan tak mau berbicara. Tapi di saat Anna datang ke tempat itu, dia seketika menangis dengan penuh rasa kebahagiaan. Dia tak menyangka kalau Anna ternyata masih hidup. Berkat keberadaan Anna, Nanawa akhirnya mau memberitahukan seperti apa kekuatan sihir miliknya, yang mana dirinya bisa menyembuhkan hewan yang terluka. Untuk membuktikannya, Roland kemudian memintanya untuk menyembuhkan seekor kelinci yang terluka. Dan secara mengejutkan, hewan itu dapat sembuh dalam sekejap mata. Beberapa waktu kemudian, surat yang dikirim oleh pelayan Roland akhirnya sampai ke tangan Garcia Wimbledon, yang tak lain adalah salah satu saudara perempuan Roland. Di dalam surat itu, sang pelayan mengaku bahwa dirinya telah gagal membunuh Pangeran Roland. Sementara itu, Roland mendapat laporan bahwa mereka telah berhasil melakukan perdagangan dengan kota Willow Town, dan sebagai hasilnya, mereka bisa membeli cukup banyak gandum dari kota tersebut, yang pastinya akan cukup untuk memenuhi kebutuhan warga selama musim dingin berlangsung. Beberapa saat kemudian, utusan benteng Longsong datang untuk menemui Pangeran Roland. Roland kemudian menjamu sang utusan yang bernama Petrov itu dengan sangat baik. Setelah berbasa-basi, Petrov kemudian bertanya, kenapa kota ini belum mengirimkan biji besi ke benteng Longsong sampai sekarang? Dengan tegas Roland lantas berkata,
Kalau sistem barter di antara mereka sudah ia hentikan, jika ingin kerjasama di antara mereka terus berlanjut, maka Benteng Longsong harus membeli biji besi dari kota ini menggunakan uang. Dan jika mau, mereka akan menjualnya ke benteng dengan harga 30% di bawah harga pasar. Petrov pun tak bisa menjamin jika keluarga benteng akan setuju dengan penawaran tersebut, karena dirinya hanyalah seorang utusan, tapi dia akan menyampaikan semua pembicaraan ini kepada penguasa benteng. Sebelum pergi, Petrov mengingatkan bahwa musim dingin akan segera tiba dalam waktu 2 bulan lagi. Roland lalu memberitahukan bahwa dirinya dan semua warga akan bertahan di kota ini selama musim dingin berlangsung. Dari sana, Petrov lalu kembali ke benteng dan melaporkan semuanya kepada Osmond Ryan, yang tak lain adalah penguasa benteng tersebut. Baron dan para bangsawan yang ada di tempat itu lantas mentertawakan rencana Roland yang ingin bertahan di kota. Tapi tidak dengan Ryan, yang sangat penasaran dengan tembok pertahanan yang sedang dibangun oleh Roland. Sementara transaksi perdagangan yang ditawarkan oleh Roland benar-benar membuatnya sangat kesal. Dia sama sekali tak sudi melakukan bisnis dengan orang seperti Pangeran Roland. Pada keesokan harinya, Roland mengumpulkan semua penduduk kota Bordertown di tengah kota. Dengan semangat yang berapi-api, Roland memberitahukan bahwa mereka tidak lagi melakukan barter dengan benteng. Tapi mereka tak perlu khawatir, karena bahan pangan yang mereka butuhkan sudah tiba di kota. Roland kemudian berjanji, tidak akan membiarkan tragedi yang terjadi 2 tahun yang lalu terulang kembali, dan mereka akan bertahan di kota ini selama musim dingin berlangsung. Setelah itu, Roland kemudian memanggil siapa saja yang mau mengangkat senjata untuk mempertahankan kota ini bersamanya. Siapa saja yang mau bergabung akan diberikan sejumlah imbalan dan jaminan kesejahteraan untuk keluarganya. Mendengar hal itu, semua orang pun seketika bersorak-sorai dengan penuh semangat. Pada malam harinya, Roland kembali ke dalam kamarnya dan hendak meminum segelas anggur di atas meja. Tapi perhatiannya tiba-tiba teralihkan pada jendela kamar yang terbuka begitu saja. Ketika dia memeriksanya, seorang wanita tiba-tiba muncul dan mengancamnya dengan sebuah pedang. Tapi wanita itu segera melepaskannya, serta mengatakan kalau dia tidak ingin melukai sang pangeran. Ternyata, wanita tersebut adalah seorang penyihir yang bernama Nai. Dia pun langsung berterima kasih karena Roland telah membiarkan Anna dan Nanawa tetap hidup. Ia mengaku kalau dirinya telah mengawasi Roland dalam beberapa hari ini. Nai sendiri merupakan salah satu anggota serikat penyihir. Saat ditanya apa alasan kedatangannya, wanita itu memberitahukan kalau pelayan wanita sang pangeran telah memasukkan racun ke dalam anggur yang akan diminumnya. Itu artinya, dia telah menyelamatkan nyawa Pangeran Roland. Dan ini adalah balasan atas kebaikannya yang telah menyelamatkan Anna dan Nanawa. Dia lalu mengatakan kalau dirinya akan membawa Anna dan Nanawa pergi dari tempat ini. Awalnya Roland tidak setuju dengan hal tersebut, mengingat kalau musim dingin akan segera tiba dalam 2 bulan lagi. Wanita itu pun sudah mengerti tujuan baik sang pangeran membiarkan Anna tinggal di kastil. Tapi ada satu hal yang tak bisa dilakukan oleh Pangeran Roland, yaitu menyelamatkan nyawa Anna di saat masuk usia dewasa. Kedewasaan adalah gerbang maut yang harus dihadapi oleh setiap penyihir yang menginjak usia 18 tahun. Dan proses ini biasanya terjadi pada saat bulan iblis. Pada saat itu tiba, mereka akan tersiksa oleh rasa sakit yang tidak tertahankan. Dan banyak penyihir yang tidak sanggup melewati proses tersebut akhirnya mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Anna sendiri akan berusia 18 tahun sebentar lagi. Wanita itu berkata, kalau serikat penyihir tahu cara merawat Anna supaya memiliki peluang bertahan hidup yang lebih besar. Setelah mendengar semua itu, Roland pun tak bisa lagi menolak permintaannya. Ia lalu mendatangi Anna dan mempertemukannya dengan wanita tersebut. Tapi setelah diberitahu semuanya, Anna dengan tegas menolak pergi bersamanya. Dia memilih untuk tetap berada di kastil bersama dengan Pangeran Roland. Anna bahkan tidak takut dengan semua yang dikatakan oleh wanita tersebut. Dia percaya kalau siksaan iblis tidak akan bisa membunuhnya. Menanggapi hal itu, Nai kemudian memutuskan untuk tinggal di kastil bersamanya. Setidaknya dirinya bisa membantu Anna di saat hari kedewasaannya sudah tiba. Pada keesokan harinya, Carter mengabari kalau pelayan Pangeran Roland sudah tewas, yang mana penjaga menemukannya terjatuh dari balkon kamarnya. Nai lantas mengaku kalau dia hanya ingin menginterogasi wanita pengkhianat tersebut. Tapi pelayan itu malah terjatuh di saat hendak melarikan diri. Dia kemudian memberikan sebuah surat yang didapatnya dari pelayan itu.
Di saat membacanya, Roland akhirnya mengetahui kalau rencana pembunuhan terhadap dirinya didalangi oleh saudaranya sendiri. Sementara itu, Carter melaporkan bahwa telah banyak para warga yang ingin bergabung dengan pasukan yang akan mereka bentuk. Tapi yang menjadi masalahnya, kebanyakan dari mereka adalah buruh dan petani yang sama sekali tak bisa menggunakan pedang, dan pastinya mereka tidak akan bisa bertarung melawan hewan iblis. Karena itulah mereka membutuhkan para ksatria untuk melatih mereka. Mendengar itu, Roland kemudian berencana pergi menemui Baron untuk meminjam beberapa ksatria miliknya. Kendati demikian, Roland sebenarnya tahu kalau Baron tidak akan membantunya, tapi dia ingin melihat sendiri bagaimana respon Baron terhadap dirinya. Sementara itu, Barov justru mengkhawatirkan hal yang lain. Walaupun pasukan mereka sudah terlatih, tapi mereka sama sekali tidak berguna jika tidak memiliki senjata. Roland lantas berkata kalau dia sudah memiliki sebuah rencana. Roland dan Anna kemudian bekerja sama untuk membuat sesuatu, sebuah benda yang akan membuka gerbang menuju era yang baru. Pada keesokan harinya, Roland dan Carter berangkat menuju rumah Baron, rumah mewah yang selalu disombongkan oleh bangsawan tersebut. Baron kemudian menyambut kedatangan mereka layaknya tamu biasa. Setelah mendengar maksud tujuan kedatangan sang pangeran, Baron mengatakan kalau para ksatrianya baru saja selesai berburu, dan sekarang mereka pasti sedang kelelahan. Karena itulah ia tak bisa meminjamkan mereka untuk sang pangeran. Namun, Baron berujar kalau ia bisa memberikan bantuan dana kepada Pangeran Roland. Sebuah peti koin lalu diberikan kepada Carter, dan saat peti itu dibuka, di dalamnya hanya terdapat satu koin naga emas. Hal itu lantas membuat Carter sangat terkejut. Ia lantas berkata kalau hal ini tak lebih dari sebuah penghinaan. Tapi Roland dapat menerimanya dengan kepala dingin. Ia sudah menduga kalau hal seperti ini pasti akan terjadi. Mereka kemudian pergi meninggalkan tempat itu dengan membawa satu koin tersebut. Dengan ini, Roland bisa menyimpulkan bahwa mereka tak bisa mengandalkan para bangsawan. Dari sana, Roland kemudian pergi langsung untuk melihat pasukan milisi kota yang baru mereka bentuk. Untuk menyemangati mereka, Roland mengumumkan bahwa siapa saja yang bisa melewati latihan hari ini akan mendapatkan hadiah, yang mana setiap orang akan mendapatkan tambahan 1 butir telur pada saat makan siang. Mendengar hal itu lantas membuat mereka sangat kegirangan, karena telur merupakan sesuatu yang cukup berharga bagi mereka. Setelah itu, Roland kemudian memperkenalkan Iron kepada mereka semua. Dia adalah orang yang akan menjadi pelatih mereka selama menjalani pelatihan ini. Sebagai latihan yang pertama, Iron kemudian memerintahkan mereka untuk berdiri tegap selama setengah jam. Walau cukup melelahkan, tapi mereka semua akhirnya berhasil melakukannya. Setelah beristirahat selama beberapa saat, Carter lalu mengumumkan latihan yang kedua, yang mana mereka harus kembali berdiri tegap selama 1 jam penuh. Dan yang berhasil melakukannya akan mendapat tambahan 1 telur lagi. Alih-alih menyerah, mereka malah semakin bersemangat mendengar hal tersebut. Tapi Carter berkata, jika ada satupun dari mereka yang gagal pada latihan yang kedua ini, mereka semua akan gagal mendapatkan tambahan telur kedua. Walau demikian, mereka sama sekali tidak menghiraukan hal itu dan kembali menjalani latihan yang kedua. Selain melatih fisik mereka, Roland juga ingin mereka bisa membaca dan menulis perintah secepat mungkin. Tapi Carter tidak memahami apa untungnya prajurit bisa membaca dan menulis. Roland lantas mengatakan bahwa pasukan yang hebat adalah pasukan yang berpendidikan, dan hal ini sudah terbukti di dalam sejarah. Setelah berdiri tegap selama 1 jam penuh, mereka semua akhirnya berhasil melewati latihan yang kedua. Dan sebagai hadiahnya, masing-masing dari mereka diberikan 2 telur tambahan saat makan siang. Rasa lelah yang tampak pada wajah mereka pun sirna seketika. Setelah itu, Carter mengumumkan latihan terakhir yang akan mereka jalani pada hari ini, yang mana mereka harus berlari mengelilingi kota Border Town sebanyak 3 putaran. Semua orang wajib menyelesaikannya. Mereka juga diperbolehkan untuk saling membantu satu sama lain. Sebagai hadiahnya, masing-masing dari mereka akan mendapatkan tambahan 1 telur lagi saat makan malam nanti. Dengan penuh perjuangan, mereka kemudian berlari mengelilingi kota. Ini adalah latihan yang paling melelahkan dari 2 latihan sebelumnya. Tapi mereka tak patah semangat dan terus berjuang sampai selesai. Hal itu lantas membuat Iron sangat bangga dengan semangat juang yang mereka miliki. Beberapa hari kemudian, Roland memperlihatkan sebuah senjata hasil buatannya bersama dengan Anna, yang tak lain dan tak bukan adalah sebuah senapan lontak.
Ini adalah salah satu senjata api yang pertama dalam sejarah manusia. Roland kemudian mengajari mereka cara untuk menggunakannya, yaitu dengan memasukkan bubuk mesiu ke dalam pemicu pertama kalinya. Kemudian memasukkan peluru yang sudah digabung dengan mesiu ke dalam laras. Setelah memadatkannya dengan tongkat, Roland lalu meminta mereka untuk membidik sebuah target yang ada di depan mereka. Sesuai aba-aba darinya, mereka kemudian menarik pelatuk seraya membidik target tersebut. Dan seketika saja, peluru tadi melesat dengan kecepatan tinggi dan tepat mengenai baju jirah itu. Melihat betapa dahsyatnya daya hancur dari senjata itu, Carter dan Iron pun benar-benar sangat takjub. Mereka belum pernah melihat hal yang seperti ini sebelumnya. Untuk saat ini, mereka hanya memiliki 2 senjata ini. Dan saat ini Anna sedang mengerjakan beberapa pucuk lagi sebelum bulan iblis tiba. Roland mengatakan kalau senjata ini benar-benar sangat hebat. Namun, pada akhirnya ini hanyalah sebuah alat. Karena itulah dibutuhkan prajurit yang hebat untuk menggunakannya. Dan mereka berdua adalah orang yang pantas untuk mengendalikannya. Roland kemudian memberikan kedua senjata itu kepada Iron dan Carter. Brian dan Hugo adalah 2 sahabat yang bekerja sebagai petugas patroli kota. Keduanya sangat ingin bergabung dengan pasukan milisi yang dibentuk oleh Pangeran Roland. Apalagi dengan Brian yang bermimpi ingin menjadi seorang kesatria. Tapi mereka tak mau meninggalkan tanggung jawab begitu saja. Pada malam harinya, mereka kembali ke pos patroli yang terletak di dalam hutan. Tapi saat tiba di sana, beberapa petugas patroli lain telah menunggu kedatangan mereka. Salah satu dari mereka yang bernama Hills lalu berkata, kalau dirinya ingin menawarkan mereka kesempatan untuk menjadi ksatria, jika mereka mau melakukan tugas yang diberikan oleh pamannya, yang mana pamannya adalah tangan kanan Osmond Ryan. Saat ditanya apa tugas yang harus dilakukan, Hills berkata kalau sang pangeran telah membuat Ryan sangat marah, dan mereka akan membuat Pangeran Roland menyadari siapa penguasa sebenarnya wilayah ini. Tapi mereka tidak akan membunuhnya, melainkan menghancurkan hal terpenting baginya saat ini, yaitu dengan membakar lumbung persediaan makanan kota Border Town. Jika mereka berhasil membakarnya, Ryan sendiri berjanji akan mengangkat mereka menjadi ksatria. Hills kemudian meminta Brian untuk menunjukkan jalan rahasia menuju kastil yang ia ketahui. Tapi Hugo langsung menolak di saat mendengar semua itu. Dia tahu kalau para warga tidak akan bisa bertahan tanpa makanan selama bulan iblis berlangsung. Dan menurutnya, mereka sama sekali tidak layak menjadi ksatria jika melakukan hal ini. Ia pun tidak akan membiarkan mereka melakukannya. Sesaat setelah mengatakan itu, Hill secara tiba-tiba menikamnya dari belakang. Melihat itu lantas membuat Brian sangat terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Ia pun tak bisa melakukan apa-apa selain menuruti perintah mereka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil masuk ke dalam kastil melalui jalan rahasia yang diketahui oleh Brian. Dengan mengendap-endap, mereka lalu menuju gudang perbekalan. Tapi ketika sampai di sana, Brian tiba-tiba berbalik menyerang mereka. Ternyata, hal ini adalah sesuatu yang sudah ia rencanakan sebelumnya. Dengan kemampuan berpedangnya, Brian dapat mengalahkan mereka satu persatu. Namun secara tiba-tiba, salah satu ksatria Ryan datang ke tempat itu dan langsung menyerangnya. Brian pun sadar kalau ini akan menjadi pertarungan yang sulit baginya. Dan benar saja, ia berhasil dijatuhkan hanya dalam beberapa serangan. Brian pun sudah pasrah akan dibunuh di tempat ini. Namun, Nai tiba-tiba muncul di tempat itu mengejutkan mereka. Hanya dalam hitungan detik, Nai kemudian langsung melumpuhkan ksatria tersebut. Pada keesokan harinya, Brian terbangun dan mendapati dirinya sedang bersama dengan sang pangeran. Roland sudah mendengar semuanya dari pengakuan Hills, dan atas keberaniannya, Roland kemudian mengucapkan terima kasih kepadanya. Hugo juga akan diberikan pemakaman yang layak, dan keluarganya juga akan diperhatikan dengan baik. Sementara Brian sendiri akan diangkat menjadi ksatria pertama Pangeran Roland. Barof lantas berkata, kalau Baron tidak akan tinggal diam jika mereka menghukum Hills, karena ternyata dia adalah keponakan Baron. Tapi Roland sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Beberapa saat kemudian, Baron datang ke kastil untuk bertemu dengan Pangeran Roland. Dia kemudian meminta maaf atas kelancangan keponakannya itu, serta berdalih kalau keponakannya hanya mengikuti teman-temannya. Dan sebagai permintaan maaf, Baron kemudian menawarkan sebuah peti yang berisi penuh koin naga emas. Baron juga meminta ksatria yang ditahan bersama dengan keponakannya dilepaskan.
Tapi Roland langsung menolaknya mentah-mentah. Ia sebenarnya sudah tahu kalau ini adalah rencana Ryan untuk menjatuhkan dirinya. Roland kemudian menegaskan bahwa mereka berdua akan dihukum mati atas perbuatan mereka. Baron pun sangat terkejut mendengar itu, karena menurutnya, dewa saja mau mengampuni dosa seorang bangsawan. Jika demikian, Roland lalu berkata kalau dirinya akan mengirim mereka berdua menemui dewa untuk meminta pengampunan. Pada keesokan harinya, Roland kemudian memimpin eksekusi mereka di hadapan para penduduk kota. Sementara Baron juga ikut menyaksikan itu dengan mata yang penuh dengan kemarahan. Atas jasanya yang telah menyelamatkan gudang perbekalan, Roland pun sangat berterima kasih kepada Nai. Tanpa dirinya, mungkin semua orang di kota ini akan mengalami kelaparan lagi. Pada keesokan harinya, Baron mengadukan semua yang telah dilakukan oleh Roland kepada Ryan. Baron kemudian mulai memprovokasinya agar mereka segera menghancurkan kota Border Town. Tapi Petrov menyarankan agar mereka tidak bertindak gegabah seperti itu, karena menyerang sang pangeran sama artinya dengan menentang kekuasaan sang raja. Petrov lalu menyarankan agar mereka melakukan serangan pada saat bulan iblis. Pada saat itu, Roland dan pasukannya pasti akan berfokus pada hewan iblis. Dan di saat itulah mereka akan mengirim pasukan kesatria untuk membunuh Pangeran Roland. Untuk menghindari konflik dengan ibu kota kerajaan, mereka bisa berdalih kalau hal itu diakibatkan oleh serangan hewan iblis. Beberapa hari kemudian, Roland memperlihatkan sebuah benda hasil buatannya bersama dengan Anna. Ketika dipanaskan dengan api, beberapa roda besi pada benda yang mirip seperti tungku itu kemudian mulai berputar. Dan ternyata, itu adalah sebuah mesin uap. Ini adalah mesin industri pertama dalam sejarah umat manusia. Dengan mesin ini, pekerjaan di tambang akan jauh lebih mudah. Mereka kemudian membangun jalur rel dari dalam tambang. Dengan mesin itu, mereka bisa membawa keluar hasil tambang tanpa harus bersusah payah. Tapi Roland memperingatkan kalau mesin ini sangat berbahaya, yang mana uapnya dapat menyebabkan luka bakar yang sangat serius. Karena itulah mereka harus berhati-hati di saat menggunakannya. Tapi baru saja diperingatkan, salah satu pekerja sudah terluka di saat mengoperasikannya, yang mana uap dari mesin itu membakar wajahnya dengan sangat parah, dan sekarang dia sedang dalam keadaan kritis. Tanpa berpikir panjang, Roland kemudian memerintahkan Carter untuk membawa Nanawa kepadanya. Tapi Barov sangat mengkhawatirkan hal tersebut, karena itu akan membuat identitasnya sebagai penyihir diketahui. Tapi Roland sudah tak punya pilihan lagi. Mau bagaimanapun, mereka tetap harus menyelamatkan pekerja tersebut. Roland kemudian membawa Nanawa untuk mengobati pria malang itu. Tapi setelah Nanawa menyembuhkan pria itu menggunakan sihirnya, para pekerja yang lain mulai ketakutan. Roland kemudian berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan kalau gereja selama ini telah membohongi mereka. Roland bahkan mengatakan kalau penyihir akan bekerja sama dengan mereka melindungi kota ini. Brian juga mengatakan hal yang sama dengan Pangeran Roland. Dia mengatakan kalau Nanawalah yang telah menyelamatkan nyawanya. Di waktu yang bersamaan, Barov datang memberitahukan bahwa ayah Nanawa telah menerobos masuk ke dalam kastil. Ia menduga kalau ayah Nanawa sudah tahu identitas putrinya sebagai penyihir. Saat bertemu dengan Pangeran Roland, bangsawan bernama Tigu itu kemudian langsung meminta putrinya dikembalikan. Ia bahkan memaksa Pangeran Roland dengan mengangkat pedangnya. Carter yang melihat itu pun tidak tinggal diam. Pertarungan pun tak bisa terhindarkan di antara mereka berdua. Sementara itu, Roland berusaha meyakinkan Tigu kalau dia hanya ingin melindungi Nanawa dari gereja. Tigu lantas berkata kalau dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti putrinya. Sesaat setelah mengatakan itu, mereka pun langsung tersadar bahwa telah terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Tigu pun langsung meminta maaf. Dia berpikir kalau Pangeran Roland ingin menyerahkan putrinya ke gereja. Tigu sebenarnya sudah lama mengetahui kalau putrinya adalah penyihir, dan selama ini dia berusaha menyembunyikan hal itu dari semua orang. Roland lalu mengatakan kalau kemampuan Nanawa sangat berarti baginya, dan ia berharap Nanawa akan tetap berada di sini untuk menghadapi bulan iblis bersama dengan mereka. Tapi Tigu langsung menolaknya dengan halus, karena menurutnya Nanawa hanyalah anak kecil yang masih membutuhkan perlindungan. Dia juga khawatir kalau orang-orang di kota ini mengetahui identitas putrinya sebagai penyihir. Di waktu yang bersamaan, pekerja tambang yang diselamatkan oleh Nanawa datang ke tempat itu. Dia kemudian bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Nanawa.
Dia dan para pekerja lain tidak peduli apakah Nanawa seorang penyihir. Karena Nanawa telah menyelamatkan nyawanya, dia lantas berkata kalau Nanawa adalah dewi pelindung bagi mereka. Melihat itu lantas membuat ayah Nanawa sangat terharu. Ia tidak menyangka kalau pandangan orang-orang di kota ini terhadap penyihir bisa berubah. Atas hal itu, dia akhirnya menerima tawaran Pangeran Roland untuk bertarung bersamanya mempertahankan kota ini saat bulan iblis berlangsung. Beberapa hari kemudian, salju pertama akhirnya turun di kota Border Town.